Rase adalah gerakan mengusap dengan menggunakan telapak tangan atau bantalan jari tangan. Effleurase merupakan gosokan pada kulit tanpa terjadi gerakan otot bagian dalam. Wisma 2015. Lanjut. Oh, ini adalah gambar ya. Ya, di sini kita bisa lihat inilah gambar teknik-teknik tadi. Ya, lanjut. Baiklah, dari banyak akan disampaikan oleh saudara Hamdal. Silakan. Ya. Kepada saudara Habel, apakah sudah mendengar? Siap. Tapotemen terbagi menjadi beberapa teknik, diantaranya pertama hacking. Hacking dilakukan dengan cara memukul segmen yang dikerjakan menggunakan gerakan jari-jari dan jari tangan yang diputar secara bergantian. Lanjut. 2. Lapping. Lapping adalah salah satu teknik memukul dengan menggunakan tepukan tangan secara bergantian. Kedua telapak tangan yang digunakan untuk memukul segmen yang sedang dikerjakan harus membentuk tepukan, sehingga pada saat memukul suara puk pada setiap tepukan. Lanjut. 3. Baiting. Baiting adalah teknik pukulan dengan menggunakan kepalan tangan. Gerakan tangan pada saat memukul yaitu fleksi ekstensi. Teknik ini diterapkan pada bagian paha dan pantat. Penerapan teknik massage. Pertama, posisi pasien duduk. Leher dan bahu. Pada bagian leher dan bahu, teknik yang digunakan untuk memanipulasi ialah flexion. Teknik flexion pada leher dan bahu tujuan untuk menghancurkan penebalan yang ada pada jaringan fibros di sekitar leher. Durasi pengerjaannya bersekitar antara 1 menit 30 detik sampai 2 menit. Kepala manipulasi gerakan yang ada pada kepala ialah vibration. Teknik ini dilakukan dengan cara memberi gerakan getaran pada kepala selama 1 menit sampai 1 menit 30 detik. Teknik ini dapat dilakukan dengan menggunakan 1 tangan atau 2 tangan sekaligus. Posisi pasien terlungkup. Pertama, shaking. Shaking adalah manipulasi massage yang dilakukan dengan cara menggoyang-goyangkan segmen tubuh yang akan dikerjakan atau dipijat. Tujuannya supaya pada segmen tersebut tidak kaku. Jika otot dalam kondisi kaku, maka susah untuk dilakukan manipulasi massage. Teknik ini dilakukan selama kurang lebih 30 detik. 2. Stroking. Stroking dilakukan dengan cara menekan ke segala arah anggota tubuh yang akan dikerjakan. Tekanan yang diberikan tidak terlalu kuat seperti halnya pada teknik efek lurek. Effleurase. B. Kneading. Teknik kneading yang diterapkan pada tungkai belakang ada 3 macam, yakni kneading 1, kneading 2, dan kneading 3. Teknik ini memiliki gerakan yang berbeda meskipun tujuannya sama, yaitu menekan dan meramas jaringan.
Tekanan yang diberikan sedang menuju kuat dan dilakukan secara berirama. Teknik ini dapat memecah jaringan yang mengalami penebalan serta dapat melancarkan aliran darah. Pengerjaannya dilakukan selama 1 menit 30 detik sampai 2 menit. Teknik ini tidak harus dimulai dari kneading 1, boleh dimulai dari kneading 2 atau kneading 3. Baik, ini lihat kneading pertama, kneading 1. Ini gambar kneading kedua. Dan ini gambar kneading ketiga. Baiklah Hagel, selanjutnya saya sendiri akan melanjutkan membaca. Masa merupakan salah satu teknik massas yang dilakukan dengan cara Tolong di-unmute kan dulu. 1 menit. Novi, tunggu dulu. Yang tadi suaranya masih kedengaran yang lain. Sudah dimatikan ya? Sudah, Bu. Ya, silakan lanjut lagi. Suaranya agak diperbesar sedikit ya. Ya, Bu. B. Muscle squeezing merupakan salah satu teknik massas yang dilakukan dengan cara menekan dan meremas jaringan secara kuat dan berirama kurang lebih 1 menit 30 detik sampai 2 menit. Teknik ini dapat memecahkan jaringan yang mengalami penebalan serta dapat melancarkan aliran darah. D. Hacking adalah bagian dari tapotement, dilakukan dengan teknik ketokan. Jari-jari direntangkan, kemudian kedua tangan dihentakkan pada tubuh yang dikerjakan secara bergantian, kanan dan kiri. Perkenaan pada jari kelingking, teknik hacking memberi perlakuan terhadap serabut otot yang paling luar, berdekatan dengan lapisan kulit. Teknik ini dilakukan selama 30 detik. Teknik friction dilakukan dengan cara menggerus secara memutarkan ke arah luar menggunakan ibu jari. Tujuannya adalah untuk memecah jaringan yang mengalami penebalan atau endapan asam laktat. Friction dilakukan antara 1 menit 30 detik sampai 2 menit. Teknik friction pada tungkai belakang. Ini gambarnya. Selanjutnya, effluence bertujuan untuk mengantarkan darah menuju jantung untuk ditukar dengan darah baru yang banyak mengandung oksigen, sehingga tekanan yang diberikan sangat kuat agar semua darah dapat menuju jantung. Teknik ini dilakukan selama 30 detik. Teknik efflurasi ya? Efflurasi bacaannya. Efflurasi. Oke Pak, terima kasih Pak. Efflurasi. Ya. Selanjutnya posisi pasien terentang. A. Stroking, tujuan manipulasi ini adalah untuk mengurangi otot yang mengalami tegang. Irama yang dilakukan lembut. Penerapan teknik stroking pada perut terdiri dari 2 macam. Pertama, punggung tangan kanan berada di atas punggung tangan kiri atau sebaliknya. Kemudian ujung jari menekan perut secara lembut mengitari pusar. Kedua, perut ditutup dengan kedua telapak tangan. Kedua, ibu jari berada tepat di atas pusar. Kemudian kedua telapak tangan menekan ke arah luar dengan kedua ibu jari tetap berada di atas pusar. Kedua teknik ini dilakukan selama 30 detik. Bagian wajah. Pada bagian wajah, aplikasi teknik massas yang digunakan adalah stroking. Teknik stroking pada wajah merupakan wujud eksplorasi atau pengembangan dari teknik stroking itu sendiri. Ada 3 gerakan stroking yang ada pada wajah. Gerakan pertama dilakukan pada dahi dengan menekan dahi ke arah luar menggunakan kedua ibu jari. Gerakan yang kedua ibu jari menekan dengan lembut lapisan kulit yang ada di bawah mata ke arah telinga. Sedangkan gerakan yang ketiga dimulai dari dagu menuju telinga. Ketiga, gerakan ini dilakukan selama 30 detik.
Gerakan stroking pertama pada wajah, ini adalah gambarnya. Yang kedua, gerakan stroking kedua wajah. Yang ini adalah gerakan stroking wajah yang ketiga. Baiklah, di sini saya akan menampilkan teknik manipulasi massage. Apakah sudah muncul? Sudah knob, ada knob. Kati-kati.
Halo, cek, cek. Apa? Halo, cek. Baiklah, itulah tadi yang bisa kelompok kami jelaskan. Kembali lagi kepada moderator, Tasya. Ya, silakan. Baiklah. Di sini saya akan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya kepada kelompok kelas Palembang dan Indralaya. Di sini sudah ada Winda Irna, dipersilakan. Tas. Izin bertanya, Tasya. Terima kasih, Saudari Tasya, sudah memberi kesempatan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Winda Irna Oktaviana dari kelas Palembang. Saya akan bertanya kepada kelompok Indralaya. Yang saya tanyakan, tadi kan sudah dijelaskan tentang teknik manipulasi massas. Nah, teknik manipulasi apa saja yang digunakan untuk atlet? Contohnya sepak takraw. Pada saat ingin bertanding dan sebaiknya dilakukan kapan untuk massas tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Apa pertanyaannya sudah dicatat kelompok Novi? Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Diki. Dipersilakan. Bertanya, Tasya. Oke. Terima kasih, Tasya. Perkenalkan, nama saya Diki Frono dari kelas Palembang. Saya ingin bertanya kepada kelompok Kevin. Pertanyaannya adalah, posisi mana saja yang baik saat lakukan massas? Kevin? Ya, terima kasih Diki. Jelas ya?
Ya, jelas. Oke. Terima kasih. Kembali ke moderator. Ya, di sini sudah ada Saudara Bustomi yang raise hand. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Gustomi. Saya ingin bertanya kepada kelas Indralaya. Pertanyaannya, apa perbedaan manipulasi massage yang bukan atlet maupun yang atlet, dan apakah ada perbedaan untuk wanita dan perempuan secara biologisnya? Wanita dan perempuan tuh sama, Gus. Biologis, astagfirullahaladzim. Laki-laki sama perempuan, astagfirullah. Sorry, tidak bagus. Laki-laki sama perempuan. Biologisnya. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih untuk Saudara Bustomi. Selanjutnya Saudari Dea. Baiklah, perkenalkan nama saya Del Rosa Ananda dari kelas Palembang. Di sini saya akan bertanya ke kelompok Kevin. Kevin, apakah Iya, saudara... Dea, silakan. Di sini saya ingin bertanya, ketika kita melakukan massage, itu adakah peralatan-peralatan yang dibutuhkan? Jika ada, maka jelaskan. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya ini ada Febri Haryanto. Dipersilakan. Oke, baiklah, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelas Indralaya. Pertanyaannya, berapakah lama durasi massage yang baik untuk seorang atlet yang sedang mengalami cedera ataupun tidak mengalami cedera? Jadi, massage yang baik untuk atlet itu durasinya berapa lama? Baiklah, terima kasih Saudara Febri Haryanto. Di sini pertanyaannya untuk kelas Indralaya sudah 3 pertanyaan. Untuk kelas Palembang kurang 1 pertanyaan lagi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, silakan Saudara Taufikur Rahman. KM Baiklah, perkenalkan nama saya KM Taufikur Rahman dari kelas Palembang. Saya ingin bertanya kepada kelompok tidak muncul ini. Kevin. Videonya tampilkan coba. Bentar. Pertanyaan untuk kelompok Kevin. Coba jelaskan teknik apa saja yang digunakan saat melakukan massage. Sudah atas. Apa KM? Apa Peng? Apa Peng? Ulang Peng. Pertanyaannya adalah untuk kelompok Kevin sama Untuk Darmawan. kelompok Kevin. Ya. Ya, apa pertanyaan kamu? Tolong jelaskan teknik apa yang digunakan saat melakukan massage. Saya masih kurang paham. Jangan ketawa, tapi ya, Bu. Rambut tuh caknya lah nak nyucuk mata ya dak. Ya, dirapi. Oke, ya silakan. Lagi. Terima kasih untuk Saudara. Nah, dipotong.
Itu Pak Sapar tuh ngomong. Ya, Iya Pak. depan rambutnya seperti itu nggak boleh masuk lagi. Nah, Susanian dengar ya. Pak, topik diomongi Pak. Ya. Rumotong Dengar Susanian ya. Pak. Jumat depan, siapa yang rambutnya panjang, ya, tidak usah masuk kuliah Zoom untuk masas. Paham? Yang bagi yang laki-laki, yang perempuan, nggak apa-apa. Oke? Jadi jangan salahkan Pak Sapar dan Ibu Silvi, kok dikeluarkan. Oke, sudah. Itu saja, lanjut. Baiklah, pertanyaannya sudah ditampung oleh kelompok Palembang dan Indralaya. Dimohon untuk teman-teman memberikan waktu sejenak agar kelompok Palembang Indralaya dapat mencari jawaban. Baiklah, terima kasih saudari Tasya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Winda. Apakah saudari Winda sudah hadir? Iya, saudari Novi. Baiklah, di sini saya akan mengulang pertanyaan dari Winda, yaitu adalah kan teknik manipulasi massas, teknik manipulasi apa saja yang digunakan untuk atlet, contohnya sepak takraw pada saat ingin bertanding, dan sebaiknya dilakukan kapan massas tersebut. Apakah benar? Ya, benar saudari Novi. Baiklah, saya langsung menjawab. Massas ini akan membantu mempersiapkan tubuh. Yang pertama yaitu ada 3 jenis massas, yaitu yang dilakukan pada saat sebelum bertanding. Yang pertama range, yang kedua friction, yang ketiga shaking. Massas ini akan membantu mempersiapkan tubuh, pikiran, jiwa. Tujuan massas sebelum pertandingan ini, ya, berapa Sinta? Maaf. Ya, tidak kedengaran apa? Kok katik suaramu? Tidak ada. Ada suara Novi. Ada suaranya, ada jelas kok. Suaranya keras. Oke, saya lanjutkan. Massas ini nyelasi membantu. Pakai HP Febri dulu. Tidak ada suara kenapa? Ada Sin suaranya. Ada Sin suaranya. Baiklah, tubuh, pikiran, jiwa. Tujuan massas sebelum bertanding ini untuk memperlancar sirkulasi darah, membantu mengurangi ketegangan. Intinya untuk mempersiapkan atlet agar lebih siap pada saat pertandingan. Massas ini bisa dilakukan sendiri maupun dengan teman. Massas ini dilakukan 4 jam sebelum bertanding. Massas ini berdurasi 15 sampai 20 menit. Dalam massas tidak boleh menekan terlalu keras dan juga berpusat pada otot utama yang akan digunakan. Misalnya sepak takraw tadi menggunakan otot tukai, jadi memperbanyak massas di bagian otot tukai. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada saudari Winda. Terima kasih kepada saudari Novi telah dapat menjawab dari pertanyaan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk saudari Winda. Selanjutnya, jika kedua kelompok sudah menemukan jawaban, dipersilahkan.
Ya, dipersilahkan untuk kelompok Palembang. Bu Silvi, ini kelompok 6 ya? Bu Silvi, Iya, Pak. ini kelompok 6. Belum kelompok 6. Kelompok berapa, Tasya? Kelompok 5, Bu. 5, Pak. Kelompok Kita 5. ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok ya? Ada 9 kalau tidak salah, Bu. Kalau tidak 9, 10, Bu. Ada itu, Bu. Ada berapa? 12. 12, Bu. Ada 12, berarti 6 lagi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Caknya. Oke. Ya, Pak. Ada 12 kelompok ya? Iya, Pak. Yang sudah maju baru 5. Iya, Pak. Baru, ya. iya, Pak. Lanjut. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Pertanyaannya tadi itu alat-alat yang dibutuhkan saat masas. Itu yang pertama itu ada bantal, itu fungsinya untuk landas kepala. Kedua, guling besar untuk landasan lutut. Ketiga, guling kecil untuk landasan kaki. Yang keempat, selimut atau handuk besar untuk menutupi bagian yang tidak dimasas. Handuk itu handuk kecil untuk membasuh keringat, baskom untuk tempat cuci tangan, kursi maser atau pemijat, termos panas dan dingin, lemari untuk obat-obatan, masator atau alat pijat listrik, vibrator. Vibrator itu adalah suatu alat untuk membantu masas, khusus digunakan untuk vibriomasas atau menggetar. Dalam hal ini yang dimaksud adalah elektrovibrasi. Itu yang terakhir ada bahan pelicin. Bagaimana Saudari Dea? Terima kasih Saudara Kevin untuk penjelasannya, sangat jelas. Banyak sekali ya alat-alat yang untuk dipakai untuk masas. Terima kasih. Terima kasih Saudari Dea. Untuk selanjutnya dipersilakan dari kelas Indralaya ataupun Palembang yang ingin menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Gustomi. Menurut saya, masas atlet itu berbeda sama yang bukan atlet, karena kalau masas atlet itu ada masas sebelum bertanding sama sesudah bertanding. Kalau bukan atlet, paling masas untuk biasa saja, mungkin untuk kelelahan atau jenis itulah. Nah, terus kalau untuk cowok dan cewek itu perbedaannya di tekanannya, karena karena tulang cewek sama cowok tuh mungkin agak sedikit berbeda. Itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Baiklah, di sini saya akan menambahkan jauh dari tadi. Untuk masas perempuan dan laki-laki itu tekniknya itu sama dan juga tidak ada yang beda menurut kelompok saya.
karena massage tidak boleh terlalu keras dan harus benar-benar dilakukan. Baiklah, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Kembali lagi kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Novi. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok yang akan menjawab pertanyaan lagi. Asya, boleh ditanyakan kepada Saudara Gustomi, apakah dia sudah jelas atau mau ada tambahan lagi dari teman-teman? Mungkin jelas apa yang disampaikan oleh Febri sama si Novi Wijaya. Mungkin nanti akan ada tambahan dari referensi dari dosen kita. Mungkin itu saja. Terima kasih, penyaji. Terima kasih untuk Saudara Gustomi. Untuk pertanyaan yang belum terjawab itu kelas Indralaya satu lagi dan kelas Palembang satu lagi atau dua lagi. Ini saya Novi Wijaya ingin menjawab pertanyaan dari Febri Haryanto. Febri? Ya, hadir. Febri Haryanto. Ya. Tadi pertanyaan adalah berapa lama durasi massage untuk atlet yang mengalami cedera dan yang tidak mengalami cedera. Di sini pada atlet yang cedera disarankan tidak untuk massage bagian cedera. Karena mengapa? Karena bisa terjadinya pecahnya pembuluh darah, pecahnya penyebaran aliran darah itu meluas kayak itu. Jadi pada saat cedera itu terjadinya pembengkakan dan bila dimasas itu bisa terjadinya pelebaran pembuluh darahnya itu. Jadi disarankan atlet yang sedang mengalami cedera yaitu melakukan RICE, yaitu rest, ice, kompres dan elevasi. Untuk rest mengistirahatkan bagian yang cedera dan ice memberikan efek dingin untuk membantu menurunkan suhu di sekitar jaringan yang cedera. Lalu kompres itu memberikan penekanan pada jaringan, yaitu dengan cara dikompres dengan batu es dan dilapisi dengan handuk. Selanjutnya adalah elevasi, adalah meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Durasi berapa lama durasi massage untuk atlet, yaitu biasanya 15 sampai 20 menit. Itu saja, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Apakah Saudara Febri Haryanto bisa menerima jawabannya? Nah, terima kasih untuk jawaban si Novi Wijaya. Durasinya 15 sampai 20 menit. Mungkin cukup. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih untuk Saudara Febri. Di sini tinggal kelas Palembang yang akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari KM Taufik. Pertanyaannya tadi itu teknik-teknik
saat melakukan massage. Itu saya jelaskan lagi. Yang pertama itu ada leverage atau menggosok. Manipulasi leverage. Leverage merupakan manipulasi pokok. Effleurase. Ya, effleurase maksudnya merupakan merupakan manipulasi pokok dalam sport massage. Untuk tata caranya yaitu dengan menggunakan seluruh permukaan tapak tangan dan jari untuk menggosok daerah-daerah tubuh yang lebar dan tebal. Umpama misal daerah paha, daerah pinggang, dan daerah punggung. Itu yang kedua, petrissage atau comot tekan. Manipulasi ini adalah dengan menggunakan 3 jari, ibu jari atau tangan dan siku. Untuk selanjutnya itu ada shaking atau mengoncang. Manipulasi ini merupakan manipulasi yang paling berarti dilakukan sebab akan sangat menguras tenaga pemijatnya, tetapi juga merupakan manipulasi yang sangat efektif dalam proses meningkatkan kelancaran peredaran darah, terutama dalam penyebaran sari-sari makanan ke dalam jaringan. Itu yang keempat ada friction atau menggerus. Menggerus adalah teknik menggerus dengan menggunakan jari jempol atau jari yang paling kuat, kepalan tangan, pangkal telapak tangan atau dengan siku tangan. Itu yang kelima ada vibration atau menggetar. Vibration merupakan menggerakkan otot dengan menggetarkan dengan ujung-ujung jari tangan, buku tangan, dan pangkal telapak tangan. Bagaimana Saudara Taufik? Apakah Ya, terima kasih atas jawaban dari Saudara Kevin. Jawabannya sudah baik. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan juga? Baiklah, terima kasih untuk Saudara Taufik Rahman. Dipersilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Diki Priyono. Pertanyaannya tadi adalah posisi mana saja yang baik saat melakukan massage. Jawabannya itu sebenarnya bagus semua, tetapi tergantung bagian mana yang nak dimasas. Misal restage itu gerakan tangan untuk mengangkat atau menekan otot kan, dengan menggunakan 3 jari, ibu jari atau tangan dan siku. Nah, itu tidak bisa dilakukan di kepala, Diki misalnya. Bagus semua, tapi tergantung bagian mana yang nak dimasas. Nah, bagaimana Saudara Diki? Oke, terima kasih. Jawaban dari Saudara Kevin cukup jelas. Balik. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Diki Priyono. Mungkin pertanyaan yang diberikan teman-teman sudah terjawab semua dari kelompok kelas Indralaya dan Palembang. Dipersilakan kepada Bapak Ibu dosen yang ingin menambahkan jawaban dari teman-teman. Pak Sapar. Bapak. Halo Pak Sapar. Wow, siapa ini? Heavy.
Astaga. Aja Ibu kira Dibuka dulu Feby lah. masuk Feby. Ya. Pak Sapar masih ada nggak ya? Tolong dilihat dulu Tasya, apakah Pak Sapar masih ada di Keluar, Zoom Bu, ini? Pak Safarnya. Tadi ada, Bu. Keluar ya? Ini ya keluar, Bu. Gangguan kalau Bu sinyalnya. Ya lah kelemak goleng itu Sulaiman Ahmad. Ay. Iya Pak. Ya aku tidur. Dosennya aja duduk ya. Kamu guling-guling, baring-baring. Oke? Ya, kursi Bu. Nah. Sakit lah Bu. 2 jam. Sakit leher. Masih muda lah sakit leher ya. 2 jam ini. Pak Sapar, ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat dan sukses semua, sehat. Jauh dijauhkan dari bencana dunia ini, jangan banyak keluyuran, banyaklah di rumah. Jadi untuk Mas AC tadi sudah dijelaskan ada 9 macam manipulasi dari, harusnya dimulai dari yang paling rendah dulu bagusnya, eflorasi, ya kan? Terus sampai ke ada yang petrisasi, saking dan lain-lainnya. Mungkin itu untuk kelompok berikutnya ya. Ini baru kelompok 5. Kelompok 6 sampai kelompok 12. Tadi Pak Kira dibagi oleh Bu Silvi 6 kelompok. Kalau 6 kelompok, Bapak akan memasukkan lagi materi yang baru. 12 kelompok ya Bu Silvian? Iya Pak, sampai menjelang UAS Pak. Ya, menjelang UAS. Jadi 3, kalau 12 berarti 3 atau 4 minggunya kita menyuruh mahasiswa itu memasas sebatang tubuh itu, tapi di video ya kan. Mungkin ujiannya itu kita ambil. Tidak mungkin kita suruh datang lagi ke PA-nya masing-masing. Tidak mungkin lagi kita suruh kepala sekolah, ya kan? Orang tuanya boleh. Orang tuanya. Tapi 4 kali pijit. Jumat ini pijit sekali, Jumat yang nggak datang sekali, jadi 4 kali pijit. 4 kali laporan, ya kan? Mungkin itu saja Bu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon izin Pak, kalau yang cewek kan memijit yang cewek juga Pak ya? Itu gimana? Itu gimana Pak? Apakah mau divideokan atau gimana Pak ya? Ya. Kalau untuk cewek cukup bagian kaki, bagian tangan atau bagian kepala ya kan? Oke. Jadi tinggal memilih Pak ya, mau yang divideokan. Gitu ya untuk yang cewek pada saat kamu akan melakukan masas, yang divideokan itu bagian-bagian tertentu saja. Itu ya. Nah, untuk kelas Palembang, kamu sudah melihat perbedaan kan antara materimu yang kamu presentasikan dengan kelompok Indralaya. Kelompok Indralaya itu sudah bagus sekali, sudah ada video, sudah ada gambar, ya manipulasinya. Sedangkan kelas Palembang itu hanya membahas yang secara umum, masasnya tadi, sehingga tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini itu tidak tercapai kalau hanya membahas masa secara umum. Gitu ya. Nah, untuk kelompok yang akan datang juga Ibu harapkan tolong sesuaikan dengan topik yang sudah dibagi. Ya, sehingga apa? Tujuan pembelajaran kita akan tercapai. Kayak gitu. Oke.
Paham ya? Paham, Bu. Paham? Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu rasa cukup karena jam juga sudah jam 2:43. Tuh, silakan ditutup, Tasya. Iya, Bu. Baiklah, terima kasih untuk Bapak dan Ibu dosen yang telah menambahkan jawaban dari teman-teman. Mungkin presentasi dari kelas Palembang dan Indralaya hari ini sudah cukup. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan menjadi amal untuk kedepannya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.